Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya Ika Aprianti dari SMA Negeri 2 Bunut. Saya Erma Fitriani dari SDN 002 Lubuk Keranji. Dan saya Nurlian Sabrina dari SMP Negeri 3 Bunut. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Erma. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, seperti yang Ibu Erma lihat nih, saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau supervisor yang akan melihat proses coaching yang dilakukan dengan coach Ibu nantinya. Namun sebelum Ibu mulai coachingnya, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, begitu ya Bu, supaya Ibu juga mengetahui untuk rubrik penilaiannya. Yang menjadi acuan saya ialah dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip coaching ya Bu, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga diharapkan sudah memiliki kompetensi dari coaching itu sendiri ya Bu, yaitu yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu nanti. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan teknik rasa, begitu ya Bu. Saya harapkan dalam proses percakapan nantinya Ibu juga menerapkan alur cerita ya Bu, yang diawali dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai Ibu dalam melaksanakan proses coaching dengan coach Ibu nanti. Bagaimana Bu? Apakah bisa dipahami dari penjelasan saya? Cukup paham. Baik Bu, kalau begitu sebelum memulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bisa ya Bu? Untuk pertanyaan pertama, Ibu ingin menentukan, mengamati secara spesifik terutama untuk kompetensi coaching apa nih Bu? Saya ingin Ibu mengamati saya nih pada kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kehadiran penuh dan juga pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan yang kedua nih Bu, seperti apa indikator ketercapaian yang Ibu harapkan dari proses coaching nanti Bu? Saya berharap setelah melakukan coaching nanti, saya menjadi paham sebagai seorang coach, kemudian coach saya menemukan solusi atas permasalahannya. Semoga dari indikator dan hal-hal yang Ibu sampaikan tadi dan Ibu harapkan tadi dapat tercapai dengan maksimal ya Bu. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya Bu? Insya Allah saya siap. Baik Bu, silakan untuk melaksanakan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Ika, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Nurlian, alhamdulillah kabar baik Bu. Oke Bu Ika, ini kemarin Bu Ika sudah chat saya ya, jadi kita ketemu nih hari ini di sini. Apa nih yang ingin Ibu sampaikan nih? Nah, ini Bu, sebetulnya ada perasaan yang terpendam gitu yang membuat sedikit galau Ibu tentang pembelajaran saya di kelas seperti itu. Pembelajaran di kelas ya. Tapi Bu Ika baik-baik aja kan nih? Baik-baik saja, baik. tapi ini memang perlu kita bicarakan supaya saya terbantu mencari
solusi yang efektif gitu nantinya terkait permasalahan saya ini. Nah, jadi gini Bu, kan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA itu ada 4 JP ya, 4 JP. Nah, yang satu JP-nya itu digunakan untuk proyek P5. Untuk proyek P5 ya Bu. Nah, jadi kan sisa 3 JP nih untuk di kelas 10, 11 dan 12. Nah, jadi pas pembagian tugas itu muncullah jam bahasa Indonesia ini memang 3, tetapi masih terputus Bu. Jadi ada 2 JP, ada juga 1 JP lagi di hari lainnya gitu. Nah, jadi yang saya galaukan ini Bu, karena kalau 2 JP terputus 1 JP, pembelajaran itu gimana ya Bu? Jadi tidak begitu efektif gitu, karena ada terputus 2 JP, selesai ini menggantung gitu kan, nanti dilanjutkan di 1 JP di lain waktu, waktunya terlalu singkat gitu Bu. Itu yang buat saya galau Bu. Oke, berarti permasalahannya Ibu merasa jam Ibu terpecah. Iya, Kemudian betul. yang pecahannya yang satu ini dirasa tidak efektif gitu Bu Iya, ya. karena terlalu singkat seperti itu. Baik Ibu, sebelum kita berbicara terlalu jauh nih, kira-kira apa tujuan Bu Ika tentang pembicaraan kita nanti? Bu Ika inginnya seperti apa? Nah, tujuan saya kemarin chat Ibu itu kan supaya saya dapat gambaran itu acuan apa yang seharusnya saya laksanakan nih dalam waktu dekat untuk memperbarui ini. Tidak pun bisa diperbarui, saya setidaknya dapat solusi-solusi yang efektif supaya pembelajaran ini bisa tetap maksimal walaupun jamnya sudah terlanjur terpecah seperti itu. Berarti ini kira-kira sudah berapa lama ini Bu? Sudah berapa bulan? Sudah berjalan dari mulai Juli ya Bu ya. Juli, Agustus, September. Jadi sudah di pertengahan UTS gitu, ujian tengah semester kan seperti itu. Oke, berarti Ibu sudah mulai resah gitu ya Bu ya? Iya. Karena mungkin ada yang tidak tercapai. Betul. Jadi Bu, menurut pengamatan Ibu nih selama ini kira-kira apa ya penyebab dari permasalahan ini? Penyebab permasalahan ini sebetulnya di pembagian jam, kurangnya komunikasi mungkin ya Bu antara saya dengan wakil kurikulum dengan guru lain. Jadi seharusnya jam yang terpecah ini kalau bisa utuh seperti itu, kita cari yang utuh-utuhnya gitu. Itu juga mapel lain. Kalau bisa tidak terpecah satu di hari lain seperti itu supaya semuanya lebih efektif. Sebetulnya komunikasi aja di antara kami seperti itu. Kurikulum Bu Iya. ya. Nah, oke, baik Bu Ika, tadi Bu Ika sudah menceritakan permasalahan Ibu ya, kemudian kendalanya apa. Nah, kira-kira Ibu Ika sudah pernah melakukan apa gitu langkah-langkah yang Ibu Ika lakukan untuk mengatasi masalah itu? Sejauh ini baru berbincang-bincang dengan teman-teman sejawat yang memiliki jam terpecah ini juga seperti itu. Jadi nanti rencananya di akhir semester ini barulah kita bicarakan bersama dengan wakil kurikulum, ada rapat bersama untuk membicarakan hal ini seperti itu. Berarti Ibu Ika menunggu semester ini habis ya, Iya. karena menanggung juga ya. Iya. Kemudian selain itu ada tindakan lain yang pernah Ibu lakukan atau rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, kalau tindakan lain belum ada ya Bu, tapi kalau rencananya saya memang ingin berkomunikasi dengan semuanya, tetapi di forum resmi seperti itu ada kepala sekolah, ada wakil kurikulum, semua rekan-rekan gitu. Kalau bisa kita duduk bersama, berbincang bersama perihal jam ini. Apakah bisa gitu kan tidak terpecah gitu semuanya. Jadi kalau memang tidak terpecah di semua mapel, saya rasa itu sangat efektif gitu, karena ada 3 JP kan tanggung 2 JP dengan 1 JP terpecah. Jadi kalau 3 JP itu rasanya lebih utuh dan nanti akan lebih maksimal dalam menyampaikan pembelajaran seperti itu. Saya juga setuju sih dengan yang Ibu Ika sampaikan gitu ya, karena saya juga pernah mengalami hal yang serupa dengan yang Ibu alami. Nah, kira-kira Bu, Ibu perlu waktu berapa lama nih untuk menjalankan aksi Ibu itu? Tentunya butuh waktu yang agak lama ini ya Bu, karena harus menunggu ujian semester. Karena apabila merubah jadwal di pertengahan
semua rekan guru, semuanya menjadi ikut berubah apabila regulasi jadwal berubah. Jadi terpaksa memang ini dijalani dulu dengan semaksimal mungkin, dengan nanti harapan di semester berikutnya kita bisa bicarakan duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Nah, selain itu rencana Ibu itu ya yang Ibu rasa ini tidak mungkin akan diubah di pertengahan semester gitu ya Bu. Nah, dukungan dari siapa nih yang Ibu perlukan? Tentunya kalau dukungan dari rekan sejawat, lalu dukungan dari wakil kurikulum nantinya yang akan duduk bersama membahas ini, kan wewenangnya ada di wakil kurikulum ya Bu ya, disertai persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Berarti Ibu sudah memaparkan permasalahan Ibu tadi, kemudian Ibu juga sudah punya rencana-rencana, kemudian juga Ibu sudah memiliki dukungan dari siapa saja Ibu membutuhkan dukungan itu. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi nih yang menjadi rencana Ibu? Ada? Itu tadi sudah rasanya Sudah semuanya ditarakan seperti itu ya Bu. Nah, tapi sekarang menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembicaraan kita yang cukup lumayan singkat ya Bu ya? Iya, singkat tapi mengena ya Bu. Saya akhirnya dapat solusi. Memang ternyata hal ini tidak terjadi sama saya saja, Ibu juga pernah merasakannya kan seperti itu. Jadi memang intinya harus bersabar untuk menunggu semester berikutnya supaya tidak mempengaruhi banyak hal, dan kita akan tetap memaksimalkan seperti itu pembelajaran dengan 3JP tapi yang terpisah seperti itu. Itu tetap wajib kita usahakan untuk dimaksimalkan seperti itu. Berarti Ibu Ika harus menunggu ya Bu Ika ya? Iya, Semoga besok di semester depan apa yang Ibu Ika harapkan itu dapat tercapai hendaknya. Gimana Bu Ika? Ada lagi yang ingin kita bicarakan? Tidak ada Bu, alhamdulillah sudah lega, sudah terpikir memang harus kita jalani dengan maksimal dulu, baru besok 3 bulan lagi insya Allah akan dapat solusi terbaiknya apabila kami duduk bersama. Seperti itu ya Bu. Terima kasih sekali Bu, saya menjadi lega dan senang hati nih. Senang sekali saya juga bisa ngobrol sama Bu Ika gitu ya. Jadi saya juga berharap nanti Bu Ika bisa berkabar dengan saya bagaimana hasilnya 1 semester ke depan. Baik, nanti insya Allah saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nurian, setelah Ibu melakukan proses coaching yang berlangsung tadi, saya mengamati dengan penuh hikmat, dan dari percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan, saya memiliki beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu terkait coaching ini ya Bu. Iya. Apakah boleh saya tanyakan Bu? Boleh Bu, silakan. Baik Bu, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah Ibu lakukan di dalam proses coaching yang terjadi tadi Bu? Baik Bu. Menurut saya ketika coaching tadi itu saya sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri Bu ya, yaitu berupa kemitraan, kemudian saya sudah melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching Bu. Nah, kemudian selain itu saya juga memaksimalkan kompetensi ini pada bagian kehadiran penuh Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, selaras sekali dengan apa yang menjadi catatan saya yang Ibu sampaikan tadi ya Bu. Ini juga sudah cocok sekali dengan apa yang sudah menjadi catatan saya. Ibu sudah menerapkan kemitraan ya. Ini terbukti dari percakapan Ibu dalam proses coaching tadi. Ibu memiliki keterbukaan dengan coach Ibu, adanya kesetaraan, tidak ada membeda-bedakan antara Ibu sebagai coach dan coaching tersebut ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali informasi dari coach Ibu untuk mengeluarkan solusi-solusi terkait permasalahan yang sedang dia hadapi. Kemudian untuk kompetensi intinya juga Ibu sudah menerapkan kehadiran penuh atau present ya Bu. Ini terbukti saya melihat
Ibu benar-benar masuk dalam alur pembicaraan dengan coaching Ibu. Dengan begitu Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi. Baik Bu, Ibu dalam catatan saya juga di sini sudah menerapkan alur tirta ya Bu. Dimulai dari tujuannya Ibu sampaikan, kemudian ada identifikasi dari masalah, kemudian rencananya, dan tanggung jawab atau komitmen dari coaching ini terhadap permasalahannya. Alhamdulillah Bu, secara umum ini sudah baik menurut saya yang sudah Ibu lakukan. Kemudian ini untuk pertanyaan yang kedua ya Bu, menurut Ibu nih, dari yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam proses coaching, untuk kedepannya apa yang ingin Ibu tonjolkan lebih baik lagi ke depannya jika Ibu melakukan proses coaching ini? Oke, baik Bu. Untuk pelaksanaan coaching berikutnya, saya lebih menggali kemampuan saya tentang mendengarkan aktif, karena saya merasa saya belum maksimal melakukan itu pada kegiatan coaching tadi Bu. Nah, selain itu juga saya akan melakukan teknik stop agar coach saya bisa menyampaikan dengan leluasa apa yang menjadi permasalahan dan masalahnya. Kemudian dia juga bisa lebih rileks dalam menyampaikan dan mencari solusi atas permasalahan dia tadi. Baik Bu, tadi Ibu menyampaikan Ibu ingin lebih memaksimalkan mendengarkan aktif, begitu ya Bu? Ya, saya sangat setuju, karena dengan mendengarkan aktif ini kita benar-benar bisa sepenuhnya berada dalam masuk dalam masalah yang disampaikan oleh coach kita ya Bu ya. Kemudian Ibu menyampaikan tadi Ibu ingin lebih menonjolkan di awal sebelum memulai perbincangan Ibu mau menerapkan teknik stop ya Bu. Ya, betul sekali Bu, dengan teknik stop ini kita harapkan coach kita bisa benar-benar rileks untuk bisa memulai percakapan permasalahannya kepada kita sebagai coach, begitu ya Bu. Baik Bu, menurut saya yang sudah Ibu lakukan ini sudah cukup baik Bu. Namun jika Ibu lebih menonjolkan tadi mendengarkan aktif dan ingin menerapkan teknik stop, akan lebih baik lagi Bu. Saya harap kedepannya jika Ibu ingin melakukan coaching akan lebih baik lagi dari ini. Mungkin hanya inilah catatan-catatan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Irma karena sama-sama mendampingi saya dalam kegiatan coaching. Kemudian juga sudah bersedia memberi masukan-masukan untuk penyempurnaan kegiatan coaching saya berikutnya. Baik Bu, sama-sama Bu. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.